Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ini iman kami, Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lewat pujian inilah pernyataan iman kami. Kami yakin saat Tuhan berfirman, kami menang saat Tuhan bertindak. Kami kuat ketika Tuhan yang menopang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini berkat kemurahan Tuhan. Dan kami percaya hari ini hari berkat, hari mujizat, hari yang luar biasa. Kami berjalan bersama Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap terima berkat firman-Mu berfirman buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita ada kembali dalam Morning Devotion. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Markus pasal yang ke-9. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat,
tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, saya baca lagi sekali lagi. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, berapa banyak yang kita hadapi hari-hari ini mungkin adalah kemustahilan demi kemustahilan, ketidakmungkinan demi ketidakmungkinan. Ada orang yang mungkin sedang menghadapi sakit penyakit, rasanya mustahil untuk sembuh. Ada orang yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga, rasanya mustahil untuk pulih kembali. Ada orang yang menghadapi tantangan dengan suami yang mungkin keras kepala, istri yang mungkin punya karakter buruk. Mungkin kau sedang berkata bahwa mustahil dia bisa berubah. Tetapi hari ini firman Tuhan kita baca betul dalam perikop ini adalah kisah tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Bagaimana seorang anak yang dihinggapi roh jahat, dia bisu sejak kecilnya, saudara. Dan apa yang terjadi bahwa orang tua anak ini sudah begitu luar biasanya mencari cara. Tetapi dengan perkataan Yesus bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, orang tua anak ini berkata dengan lantang, dia berteriak, "Aku percaya." Saudara dikasih Tuhan, ada banyak kemustahilan yang mungkin kau hadapi hari-hari ini. Tetapi kabar baiknya kita terima pagi ini bahwa bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Banyak orang yang hari-hari ini dilanda stres, dilanda kesedihan, dilanda kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Mungkin 2,5 tahun pandemi kita lalui dan saudara bilang, aduh, kalau nggak gila aja udah bagus, nggak stres aja udah bagus. Tapi betul saudara, banyak hari-hari ini orang stres karena masalah ekonomi, karena usahanya harus tutup, harus bangkrut karena pandemi ini, atau mungkin ada penyakit yang bertahun-tahun dan tidak sembuh-sembuh juga. Tetapi hari ini kabar baik yang Tuhan mau sampaikan buat kita, bagi Tuhan, bagi orang percaya, bagi kita semua yang percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku. Puji Tuhan yang dikasih, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa betul terkadang Tuhan membawa kita pada situasi yang rasanya kita gak mau alami. Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan saya hadapi penyakit ini? Kenapa Tuhan izinkan saya punya rumah tangga seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan saya usaha saya harus mengalami bangkrut, sehingga saya harus mengalami kerugian yang luar biasa, dan akhirnya ekonomi saya begitu menurun, begitu hancur. Tetapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita alami, karena kita harus tahu bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat, yang memberikan hal-hal yang buruk terus dia membiarkan, tidak. Tetapi selama dia ada bersama kita, janjinya, firman Tuhan buat kita bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah persoalan yang berat sekalipun, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menghadapi kemustahilan. Kita maunya semuanya ada jalan keluar. Kita maunya hal-hal yang mustahil udah punyanya Tuhan deh, Tuhan yang kerjakan. Betul, hari ini memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Pujian tadi kita sudah nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya tersedia bagi saudara, bagi saya. Artinya ada mujizat setiap hari. Ada mujizat yang Tuhan siapkan. Bagaimana kita bisa menghadapi kemustahilan? Yang pertama, kuncinya kita harus percaya. Sama-sama bilang sama saya percaya. Seperti yang dikatakan oleh orang tua ini, ayah dari anak ini, ayat 24 berkata begini, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Segera anak dari orang tua dari anak itu bilang, aku percaya. Dia gak mau pusing lagi. Mungkin anaknya betul bertahun-tahun alami masalah bisu, tetapi firman Tuhan sekali katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan hari itu juga, saat itu juga, ayah dari anak ini berteriak, aku percaya, aku percaya. Nah, yang pertama, bagaimana kita menghadapi kemustahilan? Kita harus percaya. Saya harus percaya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup menghadapi kemustahilan.
dan dia rubah menjadi segala sesuatu mungkin dia lakukan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menghadapi kemustahilan ini? Yang pertama, kita harus percaya. Yang kedua, ayat 25 berkata, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Saudara, yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kemustahilan, kita harus perkatakan firman. Amin. Karena hidup kita bukan kata orang, hidup kita bukan kata siapapun. Mungkin orang bisa bilang engkau gak mungkin bangkit lagi, penyakitmu gak mungkin sembuh lagi, keluargamu gak mungkin dipulihkan. Tetapi hari ini kita boleh diberkati bahwa hidup kita bukan tergantung apa kata orang, bukan tergantung apa kata nasib, peramal, horoskop dan sebagainya, tetapi hidup kita tergantung dari perkataan firman Tuhan. Karena itu yang kedua, bagaimana kita menghadapi kemustahilan, kita harus perkatakan iman. Seperti Tuhan tadi, Yesus berkata dengan keras, hai roh yang membuat anak ini bisu dan tuli, keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Kalau engkau mau lihat mujizat, engkau mau menembus kemustahilan, perkatakan firman. Sama-sama setiap hari bilang, hidupku diberkati, anak-anakku diberkati, suamiku yang walaupun nyebelin, suamiku yang walaupun sering ngeselin, atau istriku yang bawelnya luar biasa, tetapi aku ucapkan berkat. Pasanganku diberkati, usahaku diberkati, pelayananku diberkati. Bahkan ketika itu kita ucapkan, sesuatu yang besar sedang terjadi. Itu membuka pintu surga, itu menggugah hati Tuhan, dan Tuhan tinggal kirim berkat buat kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi yang kedua, bagaimana kita menghadapi kemustahilan? Kita harus perkatakan firman. Jangan perkatakan hal yang persungutan, saudara. Jangan perkatakan, ya suek hidup saya, ya nasib saya memang begini, ya memang saya nggak beruntung, ya memang saya orang bodoh. Tetapi jangan bilang itu. Saudara bisa bilang, hidup saya berkemenangan, hidup saya penuh mujizat, hidup saya mengalami terobosan karena hidup saya diberkati Tuhan. Yang mau perkatakan firman, perkatakan berkat, katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa menghadapi kemustahilan? Yang pertama, kita harus percaya. Yang kedua, kita perkatakan firman. Yang ketiga, ini dia yang sedikit agak-agak susah Tuhan. Kadang-kadang kita bisa sabar menghadapinya, kita bisa nggak sabar. Yang ketiga, kita harus lakukan, nantikan janji Tuhan dengan tekun. Haleluya. Gak mudah, saudara. Saya menanti sudah puluhan tahun. Saya bertahan hidup dengan istri saya. Mungkin sudah 25 tahun. Saya bertahan hidup dengan suami yang begitu kerasnya. Mungkin kau bilang sudah 20 tahun lebih. Saya menanti Tuhan lakukan mujizat, tapi gak ada mujizat. Tapi firman Tuhan ingatkan buat kita hari ini, nantikanlah waktunya Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan dengan tekun. Artinya apa? Kita menanti dengan sabar, dengan setia, dengan tetap taat sama Tuhan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Karena itu 3 hal ini kita mau lakukan. Yang pertama, kita bisa menembus kemustahilan, kita bisa menghadapi kemustahilan. Yang pertama, saya harus percaya bahwa Tuhan saya lebih besar dari masalah saya. Yang kedua, kita harus perkatakan firman, perkatakan berkat, perkatakan kemenangan. Karena di mulut kita ada kuasa, saudara. Dan yang ketiga, kita harus menantikan mujizat Tuhan, menantikan waktunya Tuhan bekerja dengan tekun, dengan setia, dan dengan taat kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami ada di hari yang ke-7 di bulan September 2022. Kami tahu Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kami boleh menikmati berkat anugerah kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sekalipun tantangan, masalah, persoalan ada, tetapi yang kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Allah yang tidak pernah gagal akan rancangannya. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menghadapi kemustahilan, sedang menghadapi masalah yang mungkin tidak ada jalan keluar, yang mungkin seakan-akan jalan buntu di depan kami. Tetapi dengan iman percaya kami mau berdoa Tuhan. Kami mau punya iman percaya kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat. Yang kedua, kami mau perkatakan iman bahwa Allah hidup, bahwa Allah besar, Allah tetap Allah yang agung dan ajaib. Dan akhirnya Tuhan, kami mau nantikan
setiap janji-janji Tuhan dengan tekun, dengan setia, dengan taat, karena kami percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.